Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Jumpa lagi dengan Ibu pada tema 1 subtema 2 pembelajaran ke-6. Kalian semua siap ya? Baik anak hebat, kita akan mulai dan tonton sampai habis agar kalian dapat memahami pembelajaran pagi ini secara utuh. Baiklah, pada tema 1 subtema 2 pembelajaran ke-6 ini, mari kita mulai dengan melihat gambar dan mendengarkan cerita dari Ibu Guru. Ada gambar kaki yang terluka, ternyata kenapa ya? Yuk kita dengarkan cerita dari Ibu Guru. Pak Anto dan Benny kaget, tiba-tiba terdengar suara teriakan minta tolong. Mereka berdua pun segera mencari dan menghampiri sumber suara. Oh, ternyata kaki salah satu pekerja keseleo karena terpeleset saat melangkah keluar dari sawah. Dia nampak kesakitan sekali. Kenapa dengan Pak Bejo, Pak? Tanya Benny khawatir. Oh, kaki Pak Bejo keseleo. Rasanya sakit sekali, jawab Pak Anto. Apa itu keseleo, Pak? Tanya Benny penasaran. Keseleo merupakan gangguan atau cedera yang terjadi pada otot. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya gerakan dadakan, kekurangsiapan otot untuk melakukan suatu gerakan. Juga karena adanya paksaan gerakan pada otot, jelas Pak Anto. Oh begitu ya Pak, sahut Benny. Benny, keseleo itu bisa terjadi kapan saja dan di mana saja, serta dalam kegiatan apa saja, misalnya saat berolahraga. Salah satu jenis olahraga yang rentan terjadi keseleo atau cedera otot adalah sepak bola. Karena dalam sepak bola, kerja otot sangat diforsir. Tubuh harus bergerak dan berlari dalam waktu yang lama, jelas Pak Anto. Oleh karena itu, untuk memperkecil kemungkinan terjadinya cedera sebelum melakukan permainan sepak bola dan olahraga lainnya, harus menguasai teknik-tekniknya terlebih dahulu. Selain itu, kita harus melakukan pemanasan agar tulang dan otot-otot kita dalam keadaan siap, tambah Pak Anto. Oh, menguasai teknik berarti sangat penting ya Pak, agar kita dapat melakukan permainan dengan baik, juga untuk memperkecil resiko terjadinya cedera, kata Benny. Setelah dirawat dan diobati, kaki Pak Bejo yang keseleo berangsur-angsur membaik. Dari yang sebelumnya tidak bisa digerakkan dan sakit, kini sudah bisa digerakkan tanpa terasa sakit. Kaki Pak Bejo sudah bisa ditekuk, diluruskan dan diputar-putar. Pak Anto dan Benny pun senang melihatnya. Sekarang kaki Pak Bejo pun bisa digerak-gerakkan kembali. Pak Bejo pun dapat melakukan berbagai aktivitas yang memanfaatkan kerja otot. Banyak sekali yang bisa dilakukan oleh otot kita. Apa saja sih gerak-gerak otot itu? Ayo kita perhatikan. Macam-macam gerak otot. Di sini ada gerak meluruskan. Contohnya kita meluruskan lutut, meluruskan siku, meluruskan ruas jari kita. Kemudian ada gerak menekan ke bawah atau menurunkan. Kemudian ada gerak memutar lengan sehingga telapak menelungkup. Dengan cara memutar lengan. Ada juga gerak otot yaitu gerak gerak menjauhkan. Contohnya ada gerak tungkai menjauhkan dari sumbu tubuh. Kemudian ada gerak memutar lengan hingga telapak menengadah. Kemudian ada gerak mendekatkan sumbu tubuh. Contohnya ada gerak yang mendekatkan tungkai dengan sumbu tubuh. Kemudian ada gerak membengkokkan. Contohnya membengkokkan siku, membengkokkan lutut, membengkokkan ruas jari.
Itu adalah contoh dari macam-macam gerak otot. Ayo kita lihat pada gambar. Nah, kalian tadi belum masuk ke gambar, sekarang kita masuk ke gambar. Kira-kira ini gambar gerak otot apa ya? Iya, betul sekali. Ini adalah gerak otot meluruskan. Ada lagi nih. Kira-kira ini gerak otot apa ya? Iya, betul sekali. Menurunkan. Kalian lihat tangannya dari ke atas diturunkan ke bawah. Kemudian di sini, ayo kira-kira ini gerakan apa? Iya, betul sekali, ini adalah membengkokkan. Nah, kalau ini dilihat ada panahnya. Jadi dari ke dekat menjauhkan ya. Nah, menjauhkan dari sumbu tubuh. Ini gerakan menjauhkan dari sumbu tubuh. Kemudian ini bagaimana dengan ini? Gerakan apa ini? Iya, betul sekali. Ini juga menjauhkan dari sumbu tubuh. Kemudian kalau yang ini gerak, iya, ini mendekatkan ya. Ini diangkat ini sumbu tubuh, dia mendekat ke sumbu tubuh. Baik, ini adalah contoh-contoh dalam gambarnya. Lalu bagaimana cara menjaga dan merawat otot pada manusia agar tidak terjadi cedera, agar tidak terjadi keseleo seperti Pak Bejo tadi? Yang pertama yaitu menghindari gerakan yang membebani kerja otot secara berlebihan. Dan yang kedua yaitu melakukan peregangan. Oh ya, yang pertama, semisal nih ya contoh, misal kita ingin mengangkat air semisal. Nah, ini tidak perlu dipaksakan jika kita atau mengangkat suatu barang yang berat itu tidak usah dipaksakan bila kalian tidak kuat. Karena itu pun akan nanti dapat terjadi cedera. Jadi tidak usah memaksakan kinerja otot. Kemudian atau menghindari gerakan-gerakan yang dipaksakan atau gerakan yang tiba-tiba, itu sedikit dihindari sehingga tidak terjadi keseleo atau otot yang berlebihan kerjanya. Dan yang kedua yaitu melakukan peregangan. Melakukan peregangan di sini yaitu dilakukan sebelum dan sesudah aktivitas tertentu. Gitu ya. Seperti kalian ingin melakukan kegiatan yang cukup lama seperti berolahraga atau berjalan jauh atau berlari, itu itu butuh kalian melakukan peregangan terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga yaitu melakukan latihan rutin. Banyak latihan fisik itu dapat kita lakukan untuk menjaga kesehatan otot. Latihan ini dapat dilakukan dengan beban atau yang tanpa beban. Dilakukan di dalam ruangan ataupun di luar ruangan. Misalnya kalau latihan rutin itu kita jogging atau gowes kayak sekarang ya. Kemudian atau senam atau latihan kebugaran yang lainnya, itu juga untuk merawat otot. Dan yang selanjutnya yaitu memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Jadi kebutuhan cairan setiap orang itu berbeda-beda. Tapi paling sedikitnya kita itu butuh mengkonsumsi 6 gelas air sehari. Itu untuk dapat menjaga kesehatan tubuh kita. Dengan cairan itu dapat melemaskan otot setelah berkontraksi, serta dapat melembabkan sel-sel otot sehingga tidak mudah mengalami ketegangan. Selanjutnya yaitu mengonsumsi makanan yang bergizi dan bermanfaat bagi otot. Banyak sih ya jenis makanan yang mengandung gizi dan baik bagi otot, khususnya untuk pembentukan otot. Antara lain ada putih telur,
ada ikan tuna, ada susu, ada sayur-sayur brokoli, ada ayam, dada ayam, daging sapi, keju, kacang almond, bayam, kacang Arab, minyak ikan, banyak ya. Itu adalah contoh makanan-makanan yang baik bagi otot. Dan selanjutnya yaitu meringankan nyeri otot. Apabila kalian merasakan nyeri pada ototnya, maka gunakan krim khusus otot untuk menimbulkan rasa hangat sehingga otot yang kram atau otot yang nyeri dapat menjadi lebih rileks. Itu adalah cara menjaga dan merawat otot. Sekarang coba kalian membaca teks bacaan yang berjudul Aderei Binaragawan Perkasa Indonesia pada buku tematikmu halaman 117. Ayo, coba temukan ide pokok dalam masing-masing paragraf tersebut. Kalian pasti sudah jago ya. Kita sudah sering sekali untuk menemukan ide pokok pada masing-masing paragraf yang kita telah baca. Baik. Oke, jika kamu sudah membaca dan benar-benar memahami isi bacaan tersebut, maka sekarang berlatihlah membuat gambar cover yang sesuai dengan teks bacaan yang kamu baca tadi. Anda sudah menemukan ide pokoknya ya. Jadi sekarang ayo kita mencoba untuk membuat gambar cover. Ayo kita berlatih membuat gambar cover buku. Buatlah cover buku dari bacaan yang berjudul Aderei Binaragawan Perkasa Indonesia. Kalian coba membuat cover buku. Jangan lupa ya, buatlah cover sesuai unsur-unsur dalam membuat cover seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ingat kan? Kalau belum ingat, ayo diingat-ingat lagi. Baiklah, anakku semuanya, pembelajaran kita berakhir sampai di sini pada tema 2 subtema. Pada tema 1 subtema 2 ini semoga bermanfaat apa yang kita pelajari hari ini. Amin 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 ya robbal alamin. Don't forget to like, subscribe, and share sebanyak-banyaknya video ini jika bermanfaat. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.